Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurun Hidayatul Wasiah dengan akhiran NIM 029 dari kelas Praktisi Hukum semester 6 Prodi Ilmu Hukum. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan beban ganda perempuan lansia antara gender, usia, dan juga diskriminasi. Nah, untuk itu, mari kita simak video ini untuk memperdalam lagi nih, teman-teman, pengetahuan kita terkait dengan diskriminasi pada perempuan. Baik teman-teman, dari gambar ini terlihat bahwasannya menjadi tua bagi seorang perempuan itu seringkali membawa beban yang cukup berat dibandingkan menjadi tua bagi seorang laki-laki. Karena apa teman-teman? Karena diskriminasi yang terjadi oleh perempuan itu sangat menjadikan beban ganda tersendiri dibandingkan dengan usia lanjut bagi seorang laki-laki. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan sedikit membedah dan juga membongkar tuntas terkait dengan beban ganda dari perempuan yang sudah memasuki usia senja, yang mana itu akan memunculkan beban ganda antara gender, usia, dan juga diskriminasi. Dan pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait dengan beban ganda seorang perempuan. Nah, apa sih beban ganda tersebut? Nah, beban ganda ini adalah suatu beban yang mana itu melekat pada diri seseorang perempuan, khususnya adalah perempuan tua yang sudah memasuki usia lansia tersebut. Kita ada 3 pembahasan pokok ya terkait dengan beban ganda tersebut. Yang pertama itu adalah terkait dengan gender, yang kedua itu terkait dengan fenomena ageism, terus yang ketiga terkait dengan interaksionalitas. Nah, yang pertama itu kita akan bahas terkait gender. Nah, apa sih itu gender? Jadi gender itu adalah konstruksi sosial yang terjadi khususnya pada perempuan dan juga terjadi di masyarakat. Nah, kalau misal kita artikan, kita sandingkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwasannya gender ini adalah ketidakadilan bagi seorang perempuan tersebut. Kenapa? Contohnya misalnya perempuan itu diklaim konstruksi sosialnya adalah untuk hanya menjaga anak aja di rumah. Setelah itu tidak diperbolehkan bekerja, setelah itu tidak diperbolehkan mengikuti hal-hal yang seharusnya itu bisa diikuti oleh seorang perempuan. Nah, itu termasuk dari sebuah konstruksi sosial. Fenomena yang kedua ini adalah ageism. Dari contoh dalam dunia pekerjaan, yang mana beberapa perempuan yang berada usianya misalnya di atas 35 tahun ke atas itu tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja. Nah, kenapa itu masih diberlakukan? Ya karena oleh sekelompok orang, jika perempuan yang sudah mengalami usia 35 tahun ke atas, 40, 45 tahun, bahkan 50 tahun, itu nantinya misalnya akan memperburuk kondisi untuk pekerjaannya itu sendiri. Membahas terkait dengan interaksionalitas seorang perempuan, yakni adalah fokusnya adalah perempuan tua, yang mana itu memunculkan beban ganda yang sangat berlipat-lipat dari seseorang perempuan muda. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya terkait dengan diskriminasi ganda bagi perempuan lansia itu sendiri dari aspek ekonomi teman-teman. Hanya kita bisa melihat dari sejarah-sejarah perempuan dalam masyarakat, yang mana itu menempatkan suatu perempuan lansia ini sebagai pengurus rumah tangga saja tanpa bekerja. Nah, hal tersebut juga menjadi faktor ekonomi untuk memperhambat seorang perempuan itu mendapatkan kelayakan ataupun mendapatkan bantuan ekonomi dari pekerjaan semasa mudanya tersebut. Ada satu contoh kasus yakni terkait dengan seorang nenek yang tinggal sebatang kara sekarang yang berada di Jawa Tengah, yang mana ia dulunya bekerja senantiasa membantu suaminya dalam bekerja, yakni bekerja di kebun di suatu sawah milik keluarganya. Nah, dan anaknya itu sudah merantau keluar kota dan sekarang Ibu Sutinah tinggal sebatang kara sendiri karena suaminya telah meninggal dunia. Masa mudanya Nenek Sutinah ini tidak disuruh ataupun tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya, dan suaminya beranggapan bahwasanya yang cukup bekerja hanyalah suaminya saja, yakni di sawah. Nah, karena Nenek Sutinah ini ingin berniat membantu suaminya dalam bekerja, maka Nenek Sutinah semasa mudanya hanya berkegiatan ataupun membantu suaminya di sawah saja. Nah, setelah itu anaknya tersebut rupanya menjual aset milik Nenek Sutinah ini sendiri dengan cara menggadaikan tanah milik keluarganya itu ke tempat penggadaian tanpa sepengetahuan Nenek Sutinah. Nah, hari demi hari setelah ketahuan oleh seorang nenek tersebut beranggapan bahwasannya anaknya ini menjual tanah aset keluarganya itu adalah untuk mencukupi kebutuhan nenek itu sendiri dan juga untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dari anaknya itu sendiri.
Nah, setelah dijual, nenek Sutina ini tidak mengetahui bahwasanya anaknya tersebut membawa kabur uang hasil penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan nenek Sutina itu sendiri. Nah, dari fenomena itu teman-teman, kita bisa melihat bahwasannya nenek tersebut juga susah untuk mendapatkan keadilan. Karena apa? Karena adanya faktor relasi kuasa yang mana nenek tersebut tidak memiliki power yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan. Karena nenek tersebut sudah ditelantarkan oleh anaknya itu sendiri, sudah ditipu oleh anaknya sendiri, setelah itu sudah tidak dirawat oleh anaknya itu sendiri. Selanjutnya, masalah yang sering kali dialami oleh seorang perempuan tua yakni adalah masalah kesehatan, yang mana secara fisik kesehatan perempuan lansia memang seringkali rentan terhadap penyakit-penyakit osteoporosis, penyakit-penyakit tulang, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Kaitannya dengan aspek hukum terkait dengan perlindungan perempuan, khususnya bagi lansia itu sendiri, yakni kita bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang mana undang-undang tersebut itu hadir dengan maksud utama untuk meningkatkan kesejahteraan pada populasi lansia khususnya di Indonesia. Karena apa? Karena seorang lansia juga membutuhkan perlindungan khusus dari negara, bahkan dari kita, masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, baik, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan hak asasi manusia, yang mana maksud dari undang-undang ini adalah merupakan tonggak penting dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena maksud dan juga tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin pengakuan dan juga perlindungan, yakni dan juga penegakan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Baik, dari contoh kasus tersebut juga kita bisa melihat bahwasannya adanya penelantaran, adanya kekerasan, dan juga adanya pengabaian dari orang-orang terdekat itu sangat-sangat bisa memunculkan efek-efek yang negatif bagi seorang lansia. Karena apa? Karena seorang lansia ini selayaknya adalah khusus ataupun butuh sekali untuk diperhatikan, dijaga, dirawat, dan lain sebagainya. Karena kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya perempuan lansia ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk menjadi korban kekerasan dan juga korban penelantaran, yang seringkali itu malah justru dihasilkan dan juga itu ditimbulkan dari lingkungan terdekat mereka, yaitu oleh anggota keluarganya, berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, emosional, dan penelantaran yang terjadi dalam kehidupan mereka. Baik, mungkin sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan diskriminasi pada perempuan lansia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.